Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ya baik. Langsung saja kita mulai. Tafadhol, siapa yang ingin baca mata Nabi Syuja'nya? Tafadhol, silakan. Ya, Kamul Buyo. Tafadhol. Ini pertemuan keberapa ya? Lupa saya. Kesekian belas lah pokoknya ya. Apa sekian puluh? Ya, Sekian puluh sekian mungkin. puluh Ustaz. Sekian puluh mungkin ya. Mungkin 30 atau 20 sekian ya. Tiga puluh Eh, empat Ustaz. Pertemuan 34 ya. Pertemuan 34 ya Allah. Semoga semoga diberikan keberkahan lah. Semoga 34 itu eh, Allah terima, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya. Eh, Insya Amin. Allah kita Amin. akan membahas bab muamalah ya, bab muamalah di semester ini. Ini pertemuan pertama di semester ini, yaitu semester genap ya, semester genap 2025 ya, 2025 atau tahun 1446, semester genap. Kita akan membahas kitab bab muamalat. Insya Allah sebisa mungkin ya kita bahas. Semoga bisa hatam. Semoga bisa hatam mata Nabi Syuja ini. Kalau tidak hatam mungkin ya kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Ya, ke berikutnya. Yang penting kita selama 34 pertemuan ini kita tidak membahas, tidak hanya membahas mata Nabi Syuja'nya saja ya, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan umat yang sering ditanyakan itu kita bahas juga. Ya seperti itu. Jadi 34 pertemuan ini bisa dibilang ya rangkuman juga, rangkuman fatwa-fatwa atau pertanyaan jawaban-jawaban dari pertanyaan, isu, dan kasus seputar fikih yang terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin khususnya di Indonesia. Ya, kalau andai kan digabungin ya boleh itu dijadiin diktat ya. Kalau ada yang ya buat mau murojaah gitu, apalagi dijadikan nomor ya per poin gitu, mulai dari bab wudu sampai bab nikah, kemudian terus ya. Bukan maksudnya terjemahin mata Nabi Syuja, enggak, tapi lebih ke isu dan pertanyaan digabungin gitu ya. Digabungin apa aja yang sering terjadi atau yang saya singgung di kajian tersebut yang penting gitu. Nah, itu mungkin Allah a'lam mungkin ratusan ya. Mungkin ratusan. Itu subhanallah kalau andai kan ada yang gabungin mungkin bermanfaat. Ya, andai pun tidak ya series ini kalau di murojaah insya Allah bakalan ya Allah izinkan banyak faedah dan manfaat seputar fikih Islam. Ya, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, mata Nabi Syujanya kita jelaskan singkat ya, singkat. Setelah itu ini, mangga, tafadhol, tafadhol, silakan. Yang mau ini, yang mau jelaskan, yang mau baca silakan, tafadhol. Baik, mana Ustaz? Mana aja Ustaz? Tafadhol ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma gfir lil masyayikhina wa li walidina wa li sami'ina wal muslimin ajma'in. Qala Amin, al-qadi amin. Abu Tuja rahimahullahu ta'ala. Kitabul buyu' wa ghairuha minal muamalat. Al-buyu'u
ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا أصيفت على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. Ya, Bismillah. Jadi pertama adalah tentang langsung saja ya. Ini mu'alif tentang bab buyu ya, tentang bab buyu wa ghairiha minal muamalat. Ya, jadi ini poin pertama ya, kaidah pertama adalah bahwasanya kitab-kitab fikih itu ya, kitab-kitab fikih itu kebanyakannya ya kitab besarnya itu makainya namanya buyu ya, pakainya istilahnya namanya buyu. Padahal ya, padahal eh, apa namanya di kitab tersebut ya bukan hanya buyu, tapi banyak kitabnya apa ngebahas kasus atau transaksi lain gitu. Tapi kenapa yang disebutnya al-buyu? Nah, jadi sebenarnya kalau ya, jadi kan fikih itu kan terbagi jadi empat besar ya, terbagi jadi empat bab besar ya. Eh, Ibadah, muamalah, ya, kemudian fikih usroh namanya, fikih keluarga ya, ahwal syakhsiyah, nama lainnya ahwal syakhsiyah, kemudian sama fikih siasah bernegara. Ya, jadi mulai dari ibadah, ya, kemudian saya ulangin ibadah, muamalat, eh, ahwal syakhsiyah atau usroh, ya, fikih usroh sama fikih siasah. Ya, saudara. Nah, jadi sebenarnya fikih itu empat bab ini. Nah, yang kedua itu tadi bab muamalah namanya, muamalah. Nah, tapi kenapa bab muamalah ini banyak di kitab fikih, mau Syafi'i, mau Hanabilah ya, mau mazhab apapun ya, itu kebanyakannya namanya bukan bukan kebanyakan ya. Banyak dari kitab-kitab tersebut tuh pakai istilahnya hanya al-buyu, kitabul buyu, ya, kitabul buyu. Nah, di bawahnya banyak bab ya. Ada bab ada bab ijarah, ada bab riba, ada bab hibah, ada bab apapun ya, bahkan yang bukan buyu ada di bab tersebut. Nah, ini min babi taglib ya, min babi taglib. Ya, ini cuman tadi yang dibaca nuskhonya sama Andi ya, Andi. Kalau nggak salah bunyinya gini, kita bu ahkamil buyu wa ghairiha minal muamalat. Ya, minal muamalat. Jadi yang lebih tepat itu sebenarnya bab besarnya itu bukan babul, sudah direkam. تفضل أستاذ. Ya, kita lanjutkan ya, langsung saja kita mulai. Ya, kita lanjutkan. Nah, pertama adalah buyo. Buyo terbagi, buyo itu jual beli ya, jual beli. Jual beli itu terbagi jadi tiga eh, menurut mu'alif versi ya, dengan ditinjau eh, barangnya itu hadir, bisa dilihat apa enggak ya, seperti itu. Nah, pertama adalah bai'u ainin musyahadah fajaizun. Nah, jual beli barang yang bisa dilihat ya, bai'u ainin musyahadah yang bisa dilihat ya. Nah, jadi eh, lihat di sini maksudnya lihat beneran gitu, bukan fotonya, lihat lihat beneran ya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk juga kalau live ya. Live juga bisa tuh. Jual beli live langsung dilihat asli ya, apa valid itu itu live-nya tuh valid gitu. Lagi ngobrol di video call. Nah, ini mau jual ini ya, seperti itu. Musyahadah, kelihatan. Nah, itu termasuk hukumnya kalau live ya. Kalau siaran ulang, nah itu nggak termasuk. Ya, nggak termasuk. Apa namanya, hukumnya beda lah. Eh, kita 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 nggak ngebahas itu sah apa enggak, tapi yang penting itu beda sama live. Kalau live itu dia langsung terlihat terlihat realnya ya, realnya langsung ya, di saat itu juga musyahadah. Nah, adapun kalau siaran ulang ya, maksudnya fotonya aja atau video rekamannya aja,
Nah, itu nanti hukumnya beda lagi. Hukumnya beda beda lagi. Nah, itu jatuhnya mausuf, bai'u syai'in mausuf fi dhimmah. Ya, bai'u syai'in mausuf fi dhimmah. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah, nah ini yang kedua. Yang kedua, bai'u syai'in mausuf fi dhimmah, yaitu dia barangnya belum ada, ya belum ada sekarang, ya atau belum hadir di tempat kita, ya seperti itu, belum nampak jelas, ya, seperti itu. Nah, mausufin fi dhimmah. Nah, di tanggungan si si penjual, ya penjual faja izun, maka boleh idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Kalau idza wujidatis sifat maksudnya kalau barangnya sesuai dengan spesifikasinya, ya barangnya sesuai dengan perjanjiannya. Nah, itu maka hukumnya boleh. Nah, yang kedua ini namanya salam, ya mesan, ya salam sama mesan, ya ini keseringan kita ini nih kalau zaman sekarang apa namanya, eh shopping online, ya shopping online. Shopping online tuh ini pesan, ya pesan, ya bayu mau syai'in mausufin tidimah. Nah, kalau bayu, nah mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok bedanya bisa beda kategori gitu antara yang live sama yang siaran ulang gitu? Ya, soalnya gini, kalau yang live, ya kalau yang live itu seakan-akan buy on min warai hijab aja, udah buy on min warai hijab kalau yang live. Jadi Anda jual beli live tapi pakai jual beli apa, misalnya jual beli kopi misalnya. Jual beli kopi tapi live, ya. Orangnya di Bekasi misalnya, sayanya mah di Cirebon misalnya. Nah, itu kan jauh banget, ya. Jauh banget. Nah, tapi kalau itu live, itu sejatinya seakan-akan kayak orang dia bayun min warai hijab, ya seakan-akan dia hanya terpisah, terpisah hijab, terpisah pintu lah, terpisah rumah, cuman suaranya keras, ya seperti itu. Jadi klasiknya, tradisionalnya bayun min warai hijab tuh ada orang jualan di balik pintu, nah kita belinya di dalam, orangnya jualan di luar pintu, hanya ngomong aja, Mang, ya seperti itu. Atau di balik kaca misalnya, atau di balik kaca yang terlihat, ya dilihat dari kaca tapi mangnya mah ini. Nah, saya kenal suaranya, apalagi kalau ngelihat, ya di balik kaca itu barangnya juga udah ketahuan sesuai ini. Nah, habis itu di ini, di uangnya ditaruh misalnya di kolongnya atau gimana. Nah, intinya buy on min warai hijab lah, seperti itu. Nah, mau dimanapun tempatnya berada, ya kalau dia live itu seakan-akan min warai hijab hukumnya, ya hanya, ya ibaratnya gini aja dah, misalnya pakai mic-nya, pakai pengeras suara misalnya, ya itu kan zaman dulu kalau dalam taklim itu pengeras suara di sini maksudnya mubalik, ya yang mengeraskan suara, ya kalau lagi taklim tuh mengeraskan suara, mualif gurunya mah ada di berapa meter sana, ya cuman suaranya dilanjutin sama mubalik mubalik yang lainnya. Nah, makanya hukumnya nyambung, ya hukumnya hukumnya nyambung. Nah, itu mungkin ada yang nanya, satu kalau yang live jatuhnya by on musyahad, tapi kalau yang nggak live itu kok jatuhnya mau sufidima, ya seperti itu penjelasannya. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga adalah by ini lam tusyahad. Nah, ini benar-benar nggak di nggak barangnya nggak diketahui gitu. Udah nggak diketahui, plus nggak disifatin. Ya, bukan baik juga, bukan salam juga, bukan pesan juga, bukan jual beli juga. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, seperti itu. Intinya nggak ada spesifikasinya, ya goror. Ya, jatuhnya goror gitu. Jadinya jatuhnya ya ya kayak judi, ya lam syahat. Ya, kalau kalau jual beli zaman jahiliyah ya macam-macam. Ya, eh, kalau istilah orang Indonesia jual kucing dalam karung, ya. Jual kucing dalam karung, ya nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Nah, lam tu syahad, ya. Udah jelas lah pokoknya, ya. Nah, sekarang wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Nah, ini namanya syurutul mabi'. Syurutul mabi', yaitu syarat-syarat barang yang ingin dijual. Ya, syarat-syarat barang yang ingin dijual. Pertama adalah tahir, ya, suci. Nah, suci.
Nah, tapi suci ini nggak ijma ya, nggak ijma ada khilaf ya. Suci ini nggak ijma ada khilaf ya. Ya, misal apa hukumnya jual najis ya, tapi memang manfaatnya di najis itu ya, ya beli apa buat pupuk, kompos ya, seperti itu ya. Nah, manfaatnya di najis itu ya, ya jual beli darah ya buat infus ya. Darah kan najis ya, secara ijma ya jual beli darah buat infus. Nah itu jadi hukumnya apa? Ya tohir di sini nggak ijma ya. Intinya apa? Kalau ada hajat mah itu boleh ya. Kalau ada hajat boleh. Apa belinya? Apa hukumnya beli darah di apa PMI? Apa hukumnya? Ya boleh. Hukumnya boleh. Itu kan najis ya. Ya, gitu. Nah, apa hukumnya beli kotoran ya buat pupuk? Ya boleh. Ya, seperti itu. Muntafa'in bihi. Nah, muntafa'in bihi ini yang ada manfaatnya. Nah, muntafa'in bihi yang ada manfaatnya. Manfaatnya manfaat mubah ya. Manfaatnya manfaat mubah. Kalau manfaatnya manfaat apa namanya? Nggak mubah, ya manfaatnya manfaat nggak mubah, nah maka nggak boleh. Jadi misalnya gini, manfaat itu ada dua ya. Ada manfaat yang golib, ada yang nggak golib ya. Ada yang manfaat golib, golib itu manfaat utama dia, sama manfaat goiru golib ya, manfaat yang nggak golib, yang bukan manfaat utama dia. Misalnya gini, ada orang jualan pisau ya, jualan pisau. Manfaat utama pisau itu apa kira-kira? Manfaat utama pisau ya buat masak, buat motong barang ya, makanan lah apa ya. Nah, tapi kan itu manfaat golibnya, manfaat utamanya ya. Tapi kan pisau juga bisa buat membunuh ya. Pisau itu kan bisa buat menzolimi orang. Nah, itu namanya manfaat yang nggak golib ya, manfaat yang nggak golib ya. Manfaat golibnya yaitu buat masak dan sebagainya. Nah, itu mubah hukumnya. Untuk masak dan sebagainya itu mubah. Nah, walaupun manfaat yang tidak golibnya manfaat yang bukan manfaat utama dia, itu haram. Ya, seperti pisau kan salah satu manfaat utamanya buat apa namanya? Buat manfaat utamanya buat masak, tapi bisa buat membunuh juga. Nah, membunuhnya haram, masaknya mah boleh. Nah, ini kan apa kalau yang seperti ini maka hukum jual belinya tetap boleh. Ya, hukum jual belinya tetap boleh. Ya. Apalagi misalnya ganja, ganja, ganja ya di Aceh ya, di Aceh, di Aceh. Daun ganja ya, daun ganja di Aceh. Petaninya itu beli ganja ya, beli ganja itu pembuat pemakaian utama ganja itu buat apa ya? Buat apa? Ya, ya, pemakaian utamanya buat dikeringin, dikeringin habis itu jadi ganja, jadi narkoba. Nah, itu pemakaian utamanya ya, pemakaian utamanya. Tapi ada segelintir orang ya sedikit ya, ya buat direbus ya, buat di sayur, ya seperti itu. Nah, maka itu, tapi tergantung ya, tergantung. Mungkin ya, mungkin kalau di Acehnya mah mungkin biasa, mungkin di daerah di desa tersebut mungkin biasa gitu. Jual belinya itu buat dipakai sayur, ya seperti itu. Dan itu kandungan memabukannya juga nggak nggak sama seperti andaikannya diolah dulu seperti itu. eh, nah, mungkin itu kalau begitu masih bisa boleh, tapi manfaat utamanya ya kalau udah sampai ke sini, misalnya sampai keluar Acehnya tersebut, biasanya ya bukan dipakai buat sayur, kayaknya buat ini. Apalagi misalnya contohnya minuman keras misalnya, minuman keras ya, jual beli minuman keras ya. Nah, manfaat golibnya minuman keras apa? Ya untuk dinikmati ininya sama-sama sama peminum sama penikmatnya. Nah, apa namanya manfaat yang enggak golipnya apa? Buat apa namanya? Buat buat apa?
buat operasi misalnya menghilangkan sakit misalnya seperti itu, atau buat apa, kedinginan banget ya, kedinginan banget misalnya buat menghangatkan tubuh, ya itu bukan manfaat utama dia ya. Manfaat utama minuman keras ya buat dinikmatin, buat nge-fly ya, seperti itu, buat mabok, bukan buat menghangatkan diri atau buat menghilangkan sakit buat operasi. Nah, maka apa hukumnya beli minuman khamr? Ya, hukumnya nggak boleh ya. Ya, seperti itu. Walaupun menghangatkan dirinya mah boleh ya, tapi tapi itu bukan manfaat utamanya khamr ya. Apa namanya, menghangatkan diri mah bisa dengan yang lain, pakai AC aja ya. AC-nya di setel biar anget ya, 27 ya Celcius misalnya. Ya jadi anget. Ya, seperti itu dan seterusnya seterusnya. Ya, paham ya? Itu maksudnya muntafa'in bihi. Ya, muntafa'in bihi, manfaat yang utama dan mubah, ya harus mubah, bihi mamlukin. Nah, mamlukin di sini maksudnya di ini syarat berikutnya dimiliki oleh penjual dan pembeli. Ya seperti itu. Ya uangnya punya dia, buat punya pembeli, barangnya juga punya penjual. Nah, kalau punya orang lain gimana? Nah, kalau tanpa izin, ya itu hukumnya ya nggak boleh ya. Baik umala yamlik ya. Tahu barang orang tiba-tiba tiba-tiba dijual gitu. Nah, tapi kalau izin ya atau mengetahui dari korinahnya bahwasanya dia itu pengen ngejual ngejual itu, tiba-tiba dijual tanpa izin. Nah, kemudian pas setelah dijual tanpa izin itu, ternyata pas dikabarin dia ridho, nah itu maka hukumnya boleh. Nah, itu namanya bai'ul fuduli. Ya, itu namanya bai'ul fuduli. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi, bai'u ma la yamlik itu dia tanpa izin, tanpa ada korinah bahwasanya dia pengen mengizinkan, menjual barang tersebut, dan tatkala pas dikasih tahu pun dia nggak ridho. Nah, itu jelas-jelas sekali itu bayi umala yang miliknya. Tapi kalau dia udah ada korina, wah ini pasti Rasulullah kalau kayak orang pemiliknya pasti dia ingin ini apa namanya, ingin dijual gitu. Kemudian pas udah selesai jual, pas dikabarin juga dia ridho, malah seneng. Nah, itu bai'ul fuduli yang sah. Ya, bai'ul fuduli yang sah. Nah, paham ya? Itu syarat pertama tohir, syarat kedua muntafa, syarat ketiga mamluk. Nah, syarat mualif yang menyebutin tiga ya. Menyebut iya. Nah, adapun yang najis nggak boleh dijual, wala mala manfaat fihi, begitu juga barang yang nggak ada manfaatnya. Seperti itu. Ya, atau ada manfaatnya tapi manfaatnya haram. Ya, seperti itu. Ya. Eh, Kayaknya cukup dulu ya, cukup dulu nih permulaan, tadi mulainya juga ini agak lama, agak agak iya agak lama. Ini saya ingin apa, bab riba dulu kali ya. Bab riba agak agak lama ya. Ini saya seperti yang saya bilang ingin membahas tentang sekalian beberapa isu kontemporer ya. Ya, 20 menit terakhir saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari ikhwah ya, ikhwah peserta di peserta ini dari Markas Inayah ya. Ada yang bertanya tentang muamalah-muamalah yang kemarin saya ini kan, ada beberapa pertanyaan minggu ini. Pertama, apa hukum merokok? Terus apa hukum jual beli rokok, usaha rokok, terus sama jadi nasabah bank ya, terus kerja di bank, sama uang kripto ya, Bitcoin-nya. Betul. Ini saya jawab simpel, singkat aja ya, singkatnya. Pertama, apa hukum rokok? Ya, nah ini udah klasik banget ya, udah klasik banget. Saya di sini hanya mengulangi saja ya, hanya mengulangi saja, hanya menyampaikan ulang ya. Pembahasannya mah udah dari dulu ada, hampir semua orang ngebahas tentang rokok ini. Pertama adalah saya mau nukil MUI dulu. MUI ini fatwa terbaru ya, fatwa terakhir ya. Fatwa terakhir adalah hukumnya merokok. Eh, ini apa namanya, boleh disebarin ya ke teman-teman, ke saudara kita yang merokok ya. MUI itu hukumnya merokok, hukumnya dilarang.
Ya, jadi MUI bilang gini, ngerokok hukumnya dilarang secara agama, ya manhi, ya manhiun kata MUI ya. Tapi MUI nggak saklek di sini apa karena kurang berani atau karena kurang yakin atau apa intinya atau memang ini keputusan akhir dari MUI itu mereka hanya manhi saja dilarang. Nah, kalau dilarang ini kata MUI berarti antara makruh dan haram. Ya, jadi minimal makruh kata MUI. Ya, ya. Semakin semakin parah kondisinya semakin buruk semakin ini bisa haram. Nah, itu fatwa MUI. Ya, ya cuman ini dari sini aja kita udah ini memang terasa ringan ya bagi kebanyakan kita banyak kalangan yang mengharamkan rokok. Nah, ini fatwa MUI ini kayak lembek gitu. Ya, tapi kalau kita pikir ya, ini khususnya bagi yang merokok, ya sebenarnya poin ini aja udah cukup gitu. Dilarang, makruh. Ya, makruh itu kan artinya dibenci ya sama Allah, sama Rasulullah. Ya, walaupun nggak ada dosanya, ya, andaikan itu makruh beneran ya, nggak ada dosanya, ya, ya bagusnya ditinggalin. Bagusnya ditinggalin, ya, seperti itu. Kalau kita memang murni ya mau memperbaiki diri kita, ya udah ini udah jelas Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia ya. Ya, mereka tahu kebiasaan kita, budaya kita, kondisi ekonomi, tradisi sosial kita. Nah, mereka mengasih fatwa hukumnya makruh minimal bisa jadi haram seperti itu. Nah, kemudian poin berikutnya yang disampaikan MUI haram ketika dilakukan dengan tiga kondisi. Ya, ketika dilakukan satu oleh anak kecil. Nah, ini nggak nyebutin umur ya, nggak nyebutin umur ya, nggak nyebutin umur. Setahu saya ya nggak nyebutin umur. Intinya beliau MUI bilang anak kecil. Nah, kemudian sama wanita hamil, terus sama di ruangan publik. Dah tiga itu aja. Ini yang saya sampaikan di sini ringkasan aja ya, ringkasan nggak semua teksnya saya baca. Nah, itu MUI bilang haram kalau dilakukan haram haram telak ya, maksudnya haram gitu. Kalau tadi kan agak ambigu, makruh antara makruh dan haram, ya, bebas, open ya, terbuka hukumnya, yang penting dilarang lah. Nah, kalau yang dilakukan tiga ketentuan ini, yaitu dilakukan oleh anak kecil, dilakukan oleh wanita hamil, dilakukan di depan ruang publik, ya di tempat umum, itu hukumnya haram. Gitu. Nah, sekarang NU ya, NU. Nah, NU, fatwa NU ya, ini kalau saya bilang NU, kalau saya bilang Muhammadiyah ya, ini saya nggak ngecek langsung apa namanya eh, bisa jadi PBNU pusat ya, bisa jadi PBNU Jawa Timur atau Jawa Barat atau Jawa Tengah saja ya. Intinya NU lah ya. Jadi saya nggak mengklaim bahwasanya saya bilang NU ini maksudnya semua NU, enggak, saya nggak mengklaim. Soalnya susah sih nyari teksnya ya, nyari teksnya yang teks resmi fatwa NU, PBNU misalnya. Begitu juga teks resmi Muhammadiyah misalnya, teks fatwa resmi. Nah, itu ya bisa saja sih, cuman apa namanya mungkin agak sulit ya, agak sulit. Eh, PBNU memfatwakan bahwasanya hukum rokok itu ya tergantung, lebih open lagi, lebih fleksibel lagi kalau NU. Jadi Muhammadiyah Muhammadiyah MUI ya. MUI bilang seperti itu tadi. Nah, kemudian NU NU bilang fleksibel, tapi tapi minimal mubah. Artinya antara mubah, makruh dan haram. Tiga hukum ini, tiga ini. Nah, ya, jadi menurut ya file atau teks NU yang saya dapat itu nggak ada yang bilang sunnah ya atau bilang wajib ya. Ya mungkin ada ya, tapi saya nggak dapat ya. Ya seperti itu. Jadi antara mubah ke haram, tergantung sesuai madorot yang ditimbulkan. Nah, ini ala kulihal ya, intinya ini lebih fleksibel dibandingkan MUI tadi. Ya, MUI itu dilarang antara makruh ke ini.
Nah, kalau NU lebih dinamis, lebih 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 gampang juga, lebih lembek ya, ibaratnya lebih lembek ya, antara mubah, makruh dan haram. Bisa mubah, bisa makruh dan haram. Tergantung madorotnya yang ditimbulkan. Ya, seperti itu. Ya, kalau andaikan mungkin dia orang kaya, ya, dia rajin olahraga, ya, dia yang maksudnya orang kaya itu kalau andaikan dia merokok dikit-dikit mah apa namanya nggak mengganggu ekonomi dia juga rajin olahraga, ya. Dia juga pria dewasa seperti itu. Ya mungkin itu bisa kita bilang mubah menurut NU. Ya, seperti itu. Tapi semakin besar maborotnya, nah maka NU pun bilang haram hukumnya. Seperti itu. Nah, adapun Muhammadiyah ya dan beberapa apa namanya afiliasi atau ormas lain di Indonesia itu hukumnya haram. Haram mutlak ya. Haram mutlak. Mau cowok, mau kaya, mau dia apa, hukumnya haram. Seperti itu. Ya, haram. Nah, itu saya sekilas saja ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, hukum menjadi nasabah di bank. Menjadi nasabah di bank ya. Hukum menjadi nasabah di bank. Nah, apa hukumnya? Jawabannya adalah, ini saya simpel saja ya, simpel saja. Dan saya punya referensi di sini, jadi bukan pendapat pribadi ya. Itu pertama adalah bank konvensional atau bank syariah. Ya. Nah, bank syariah, ya bank konvensional, nah itu sudah jelas bahwasanya banyak akad ribanya, banyak produk-produknya yang masih eh, mengandung ya disinyalir memiliki eh, akad-akad atau jenis-jenis riba atau akad-akad lainnya yang menzolimi lah seperti goror ya seperti apa namanya bai'ul fuduli dan seterusnya seterusnya. Nah itu di bank konvensional. Nah, terus bagaimana dengan bank syariah ya di Indonesia ya. Nah itu juga itu lebih dikit ya apa namanya syariah ya tapi disinyalir juga tidak full 100%. Tidak full 100%. Nah, saya pernah nanya dengan dokter ya, dengan dokter eh, ekonomi syariah ya. Ya, beliau juga dan juga banyak teman saya juga yang DSN ya. Terus saya bilang, ada nggak di dunia ini bank syariah yang 100% full syariah? Jawabannya nggak ada. Bahkan di Saudi pun katanya nggak ada ya. Saya tidak sebut banknya, tapi tidak ada katanya. Ya, pasti ada unsurnya walaupun kecil dan dikit ada. Ya, seperti itu. Ya, tapi itu tetap menjadi solusi. Ya, yang penting yang harus kita yakini bahwasanya bank syariah itu menjadi solusi. Walaupun nyatanya ya server mereka ya sistem mereka ya masih banyak yang bermasalah sehingga ini kaum muslimin yang loyalnya maunya ke syariah malah jadi kecewa ya seperti itu. Tapi tetap andaikan ada orang yang pakai bank syariah karena loyalitas keimanan dia untuk memakai produk-produk syariah dan menjadikan bank syariah itu sebagai solusi ya karena akhafud dararain ya. Nah, maka dia dapat pahala. Maksudnya itu termasuk sikap yang bagus ya seperti itu. Walaupun nggak sedikit dikecewakan ya seperti itu, tapi nggak apa-apa ya seperti itu. Ya, eh, nah itu masalah banknya ya. Masalah pertama, adakah bank yang 100% syariah? Jawabannya tidak ada. Nah, sekarang gimana kita bermuamalah, bertransaksi ya, bertransaksi dengan bank tersebut ya. Nah, tergantung transaksinya, tergantung transaksinya. Nah, produk bank itu kan banyak. Ada yang hanya nabung, ada yang nitip, ada yang minjem, ya, ada yang merobahah, ya, ada yang bagi hasil, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu semakin semakin tamwil ya, semakin tamwil itu semakin 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 dibisnisin produk bank itu, maka ribanya semakin banyak. Maksud saya apa? Kalau kita hanya nabung saja,
Kalau kita hanya nabung saja di bank, mau di apa, di syariah ataupun di konvensional, nabung aja nih, ya itu ada ribanya juga. Ya dia bank itu berkomitmen ngasih kita bunga, yang ngasih bunga 0, sekian persen ya, seperti itu. Nah itu juga udah bunga riba. Ya tapi kita kan bisa nolak, ya bisa nolak hal tersebut. Ya bisa bisa nolak riba tersebut ya, apa bunga bunga tersebut misalnya. Nah tapi kalau produk yang lain ya, misalnya bagi hasil ya, misalnya apalagi minjem ke bank yang seperti itu, wah itu ribanya semakin besar ya, riba kezoliman, saya bahasanya kezoliman ya, ya apa eh, ya sebagian ekonom dunia bilang bank ini adalah perbudakan ya, bank ini perbudakan manusia, perbudakan manusia. Nah, saya bahasanya kezoliman ya, maksudnya intinya apa, semakin besar produknya, semakin semakin apa ya, semakin besar nilai bisnis di produk bank itu, semakin besar ribanya. Dibanding hanya sekedar nyimpen duit saja. Nah, jadi jawabannya apa menjadi hukum nasabah di bank ya? Jawabannya tergantung lah transaksi apa dia ke bank. Seperti itu. Nah, saya pernah dapetin guru saya berkata seperti ini ya. Nabung yang paling, kalau kita punya uang ya, nabung yang paling bagus itu ternyata adalah nabung di rumah ya. Kalau niatnya nabung ya. Kalau niatnya mau menginvestasi ya udah langsung dagang aja udah. Dagang, beli tanah, beli emas dan sebagainya. Nah, gimana kalau nabung di bank? Ya, gimana kalau nabung di bank? Nah, ini khusus khusus ini saya ya. Oh gitu, terputus videonya. Ini sekarang udah direkam, udah terekam. Ya, terekam tapi sekitar 7 menit lagi mungkin terputus, nanti diulang lagi satunya. Afwan ini soal teknis. 7 menit lagi terputus. Iya, nanti lanjut lagi Ustaz, setelah ini. Tetap Oh, terekam oh, ini. oh, 7 menit Terekam. lagi terputus. Ini ingetin saya maksudnya. Tapi kalau yang tadi-tadi mah nggak putus kan ya? Iya, Ustaz, ada rekamannya aman. Oh iya, ya. Ini mohon maaf, ini apa, sengaja saya tekankan direkam supaya bisa dimurojaah. Ya. Nanti juga kan ada ujiannya dan ada, semoga bermanfaat. Ya. Amin. Buat saya pribadi dan teman-teman yang lainnya. Tadi sampai nasabah bank ya, 7 menit lagi ya, cukup. Nah ini, nah jadi nasabah, jadi kalau nabung ya itu tadi. Nah gimana kalau nabung di bank? Nah jawabannya, ini kan kita ada kebutuhan ya, ada kebutuhan, kebutuhan semakin hari semakin butuh dengan namanya nabung di bank. Pertama apa? Satu, karena kebanyakan transaksi itu ya dengan sekarang dengan online ya. Transaksinya elektrik virtual ya. Bayarnya itu dengan dompet virtual, bukan dengan dompet uang ini lagi. Nah, jadi semakin besar kebutuhan kita dengan bank. Kebutuhan kita dengan bank itu semakin besar. Nah, ya nasihat nasihat saya nasihat saya pribadi dari ini ya, dari apa, dengan menukil atau mengistimbat dari hukum para ulama, penjelasan para ulama, ya boleh nabung di bank ya karena ada kebutuhannya. Tapi kalau bisa fungsinya sebagai fungsi ini saja, fungsi dompet saja udah. Ya, fungsi dompet saja. Kalau kita transaksinya ya hanya kisaran ya sekian ratus, sekian juta, sekian ratus, sekian juta, ya nabung bolehlah taruh di bank 10 juta gitu. Ya, 10 juta udah. Kita masih punya uang banyak lagi nih. Ya kalau bisa jangan nabung di bank. Ya, soalnya kenapa? Kita seakan-akan memperkaya bank gitu. Karena akad kita nabung, sama dianya mah dipakai. Itu penting loh produk banknya. Bank itu produknya apa, tapi yang dia kerjakan mah apa ya. Namanya apa? Makanya la ibrata bil ismi. Al ibratu bil musamma ya. Ya. Al ibr bukan bil ism, tapi al ibr bil musamma, kayak kayak apa? Misalnya nabung. Itu sebenarnya nabung itu kan kalau dalam fikih itu kan namanya wadiah ya. Begitu juga produk-produk bank banyak syariah itu namanya wadiah.
Nah, namanya wadiah. Ya, wadiah. Wadiah itu kan nitip kita. Nah, tapi sama mereka tuh di namanya wadiah, tapi nyatanya kita itu minjemin duit ke bank. Seperti itu. Nah, makanya jangan tertipu dengan produk bank ya. Produk bank namanya murabahah, namanya murabahah, tapi isinya bukan murabahah. Ya. Namanya wadiah, tapi isinya bukan wadiah. Nah, itu harus jeli ya kalau memahami produk-produk bank ya. Seperti itu. Ya, apa namanya? Tadi sebelum ke situ kemana ya? Iya, jadi nabung nabung di bank itu udah sebagai dompet aja, sebagai dompet aja. Jangan sebagai menjadi simpanan. Kalau kita akadnya seringnya sekian puluh juta, ya udah tabung di bank udah 100 juta udah, jangan lebih ya. Udah simpan kekayaan di tanah, simpan kekayaan beli di emas, simpan kekayaan beli di bangunan, seperti itu. Langsung diolah, dijadiin bisnis seperti itu. Adapun kalau ini bank, nah itu sama aja memperkaya bank ya, memperkaya bank ya seperti itu. Tetap bank itu bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi tadi kalau bisa jangan melebihi kebutuhan ya, jangan melebihi kebutuhan. Nah, gimana kalau itu kan tadi nabung ya? Gimana kalau pinjem ya? Gimana kalau sampai ngutang sama bank? Nah, itu mah fatwa ulama udah banyak ulama yang mengharamkan ya, mengharamkan. Tadi yang saya jelaskan itu hanya sekedar sebagai menabung saja, sebagai menabung saja. Ya, kayaknya cukup ya. Nah, sekarang masalah kerja di bank ya. Berikutnya. Nah, ini jujur banyak sekali ya saya kenal ya beberapa orang ya yang orang terdekat ya, orang dekat saya ya begitu juga jamaah pengajian itu banyak sekali yang hijrah dari bank, dari kerja bank, keluar dari kerja bank. Nah, banyak juga yang masih di bank ya, masih kerja di bank. Nah, ini saya eh, saya ingin sampaikan hukumnya seobjektif mungkin, tapi singkat ya, singkat, seobjektif mungkin ya, ini mungkin sedekat mungkin dengan kebenaran insya Allah. Nah, pertama, apa hukum kerja di bank? Yang pertama adalah kita sepakat dulu ya, bahwasanya membantu di bank itu ada beberapa transaksi yang hukumnya haram riba. Ya, seperti itu. Itu pun sudah ditegaskan sama MUI DSN ya. DSN MUI itu udah menegaskan. Ada beberapa contohnya bunga aja. Bunga itu DSN udah bilang haram. Bukan hanya Indonesia ya, seluruh dunia, khususnya Mesir dan Saudi ya, sebagai kiblat ya, sebagai kiblat keilmuan atau fatwa ini itu Mesir ya, dan ada apa namanya, ya karena banyak ulama ya, itu makanya fatwa-fatwa mereka ditunggu menjadi sentral ya. Nah itu mengharamkan juga. Nah sekarang itu yang harus kita sepakati dulu yang pertama ya. Yang kedua adalah mencari nafkah itu hukumnya darurat. Ya suami itu cari nafkah itu hukumnya darurat. Darurat bukan hajiat lagi atau tahsiniyat, tapi darurat. Darurat itu emergensi, wajib. Khususnya kebutuhan primernya, makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya itu primer, kebutuhan primer. Nah, jadi harus ditekan, yang harus kita sepakati juga bahwasanya suami memenuhi kebutuhan primer diri dia dan keluarganya itu hukumnya darurat. Kebutuhan primer ya, primer. Jadi bukan bukan sekunder atau tersier. Sekunder misalnya ya buat beli motor tapi motornya yang bagus ya, buat beli mobilnya yang bagus ya, cukup dia sebenarnya cukup naik angkot sebenarnya dia malah, atau cukup naik yang sederhana ya tapi dia maunya yang bagus ya, jalan-jalan setiap minggu. Nah, itu bukan bukan primer itu mah ya. Ya, jadi kita sepakati nih poin kedua, suami memenuhi kebutuhan primer dirinya dan keluarganya itu hukumnya wajib, darurat, hukumnya darurat. Nah, darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang haram. Ya, bisa memperbolehkan sesuatu yang haram. Ya.
kita sepakati ini, saya haram secara umum ya, ya haram secara umum. Seperti itu. Nah, kemudian eh, poin berikutnya adalah haram hukumnya tatkala ada seseorang dia bisa sebenarnya kerja di tempat lain, ya, tapi dia malah dia ini aja di bank, ya seperti itu. Oh,